Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Agar lebih semangat lagi, kita tepuk fokus. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi kali ini Bunita akan menerangkan mengenai jenis-jenis sudut. Kita simak jenis-jenis sudut berikut ini. Nah, yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarannya 90 derajat. Dan yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul ini besarnya lebih dari 90 derajat. Untuk mengetahui derajatnya, lancip, tumpul, atau siku-siku, kita bisa menggunakan busur derajat. Atau kita lihat bentuk ujung dari sudutnya. Yuk perhatikan gambar berikut ini. Untuk menentukan jenis sudut, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan busur derajat. Dan yang kedua, melihat dari ujung sudutnya atau titik sudutnya. Baik, cara yang pertama kita tentukan menggunakan busur derajat terlebih dahulu ya. Jikalau penggunaan busur derajat, yang pertama-tama adalah kita tentukan titik sudutnya ya. Untuk menentukan besar sudut, kita tentukan titik sudutnya. Lihat pada gambar A. Pada gambar A, titik sudutnya ada di bagian mana? A, B, atau C anak-anak? Ya, hebat. Titik sudutnya ada di bagian B. Maka titik nolnya berarti ada di huruf A. Kita sesuaikan ya, tegak lurus dulu. Yang A tegak lurus dengan 0. Nah, titik sudutnya harus berada di tengah-tengah ya. Harus berada di tengah-tengah posisinya. Nah, seperti membentuk 90 derajat. Kita lihat gambarnya. Terlihat jelas? Setelah menentukan titik sudut, kita tempatkan titik sudut itu di tengah ya. Berhimpit antara A dan C. A sejajar dengan 0. Nah, kita lihat. Sudah posisinya? Kita lihat arah dari gambar ini ke arah berapa? Berapa di sini? Ya, antara 20 dan 30 di sini di tengah-tengah. Berarti 25. Berarti sudut ini adalah 25 derajat. Ya. 25 derajat berarti sudut ini sudut kurang dari 90 derajat. Jikalau kurang dari 90 derajat berarti dinamakan sudut apa sayang? Ya, sudut lancip. Atau boleh juga kita lihat ujungnya ya. Kita lihat ujungnya. Apabila tidak menggunakan busur, kita bisa lihat dari ujungnya. Nah, gambar yang kedua. Yang pertama-tama kita tentukan titik sudutnya dulu. Titik sudutnya di mana? Di huruf P, Q, atau R? Ya, di huruf Q. Kemarin kita sudah belajar ya. Nah, untuk titik sudut ini kita simpan di tengah-tengah pas busur ya. Nah, R sebagai 0 karena himpitan, lihat. Nah, dari 0 ya, huruf Q 0.
Nah, berarti sudut ini membentuk sudut, ya, sudut 90 derajat. Jikalau sudutnya pas 90 derajat, itu dinamakan sudut apa sayang? Sudut, ya, sudut siku. Kita ke yang C. Ingat, titik sudutnya yang mana? Huruf W, X atau Y? Ya, huruf X. Maka huruf X ini harus berada di tengah-tengah. Nah, ya, hal yang pertama itu kita harus menentukan titik sudutnya terlebih dahulu untuk mengukur besarnya sudut. Lihat, huruf X itu berhimpitan antara huruf W dan Y, atau W ini kita sebut sebagai apa kemarin? Ya, kaki sudut ya, kaki sudut. Nah, kita lihat sekarang ke angka berapa? Ya, ke angka 150. Maka sudut ini 150 derajat. Apabila sudutnya lebih dari 90 derajat, itu dinamakan sudut tumpul. Nah, itu cara yang pertama ya, menentukan sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, cara yang kedua adalah dengan melihat ujungnya. Kita tidak perlu menggunakan busur derajat, bisa. Apabila ditanyakannya bukan mengukur, kita cukup melihat ujungnya. Ujung dari sudutnya atau titik sudutnya ya, kaki sudut pada titik sudutnya atau garis perpotongannya. Ya, kita lihat garis perpotongannya. Bu Guru tebalkan agar terlihat jelas. Nah, cara yang kedua yaitu melihat dari ujung sudutnya. Lihat, ini membentuk seperti sebuah mata pisau, lancip. Maka ini disebut sebagai sudut lancip. Nah, ini karena tegak lurus, ya, maka itu disebut sebagai sudut siku-siku karena ini tegak lurus, ya, atau sama nih, tegak lurus. Nah, yang kedua, lihat, ini agak lebar ujungnya, makanya kita namakan ini sudut tumpul. Sekarang perhatikan antara dua sudut yang Bu Guru tunjuk. Perhatikan yang Bu Guru tunjuk ya. Yang ini dan ini. Kalau ini sudah jelas ya, tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus sudah pasti 90 derajat, membentuk sudut siku-siku. Sekarang perhatikan yang dua sudut ini. Yang dua sudut ini jelas berbeda ya, lihat ujungnya. Apabila ini seperti mata pisau, makanya disebut sudut lancip karena ujungnya lancip. Atau titik sudutnya lancip ya, potongannya atau kaki sudut di ujung sininya itu lancip. Kalau ini itu agak melebar, makanya disebutnya tumpul karena ujungnya lebar, tidak lancip, tidak berkerut atau tidak sempit ya. Ini lebar, makanya disebut sudut tumpul. Ya, jadi ada dua cara. Yang pertama menggunakan busur derajat untuk menentukan jenis sudut. Yang kedua langsung lihat dari ujungnya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini materi dari Bu Nita. Ya, yang perlu diingat apabila menggunakan busur derajat, hal yang pertama adalah menentukan titik sudutnya terlebih dahulu. Oke, apabila cara langsung berarti lihat dari titik sudutnya, kaki titik sudutnya yang membentuk atau sudut berpotongannya sebelumnya itu
apa? Ataukah lancip, siku-siku, atau tumpul? Kalau lebar berarti tumpul. Kalau agak kecil berarti lancip. Sekian pembahasan dari Bu Nita. Terima kasih. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.